Nabi Yusuf adalah putra ketujuh dari 12 putra Nabi Yakub alaihi salam. Ia dengan adiknya yang bernama Benyamin itu beribukan Rahil, saudara sepupu Nabi Yakub alaihi salam. Beliau dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rupa yang bagus, paras yang tampan, dan tubuh yang tegap yang menjadikan idaman setiap wanita dan kenangan gadis-gadis remaja. Ia adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya, lebih disayang dan lebih dicintai dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain, terutama setelah ia ditinggal wafat oleh ibu kandungnya sendiri yang bernama Rahil ketika ia masih berusia 12 tahun. Perlakuan yang diskriminatif dari Nabi Yakub terhadap anak-anaknya telah menimbulkan rasa iri hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf. Mereka merasa bahwa mereka dianaktirikan oleh ayahnya yang tidak adil kepada anak-anaknya dan memanjakan Yusuf lebih daripada yang lain. Rasa jengkel mereka terhadap ayah mereka dan rasa iri mereka terhadap Yusuf membangkitkan rasa setia kawan antara saudara-saudara Yusuf, persatuan dan persaudaraan yang akrab di antara mereka. Maka saudara-saudara Yusuf pun mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan rahasia yang mereka adakan, mereka merundingkan nasib yang mereka alami dan mengatur aksi yang harus mereka lakukan untuk menyadarkan ayah mereka. Menuntut perlakuan yang adil dan seksama, berkatalah salah seorang dari mereka, "Tidakkah kamu merasakan bahwa perlakuan ayah kita terhadap kita sebagai anak-anaknya tidak adil? Berat sebelah. Ia memanjakan Yusuf dan mencintainya serta menyayanginya lebih banyak daripada kita. Seolah-olah Yusuf dan Benyamin sajalah anak-anak kandung ayah kita, dan kita adalah anak-anak tirinya. Padahal kita lebih tua dan lebih cakap daripada mereka berdua. Serta kitalah yang selalu mendampingi ayah dalam mengurus segala keperluannya dan semua keperluan rumah tangganya. Kita merasa heran, mengapa hanya Yusuf dan Benyamin saja yang menjadi keistimewaan di sisi ayah? Apakah ibu mereka lebih dekat kepada hati ayah dibanding dengan ibu kita? Jika memang itu adalah alasannya, maka apa salah kita? Kita dilahirkan dari ibu yang mendapat tempat kedua di hati ayah, atau karena paras Yusuf yang lebih tampan dan lebih cakap dari paras dan wajah kita? Yang memang demikian Allah ciptakan kita, bukan kita yang mau. Dan sungguh ini bukan kemauan kita dan keinginan kita. Sungguh sangat kita sesalkan atas perlakuan dan tindakan ayah yang sesat dan keliru ini. Maka kita harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri keadaan yang pincang dan menjengkelkan hati kita semua. Seorang saudara yang lain berkata, soal cinta dan benci, simpati atau antipati adalah persoalan hati yang tumbuh laksana jari kita. Tidak dapat ditanyakan mengapa satu lebih rendah dari yang lain dan mengapa ibu jari lebih besar daripada jari kelingking. Yang kita sesalkan adalah bahwa ayah kita tidak dapat mengawal rasa cintanya yang berlebihan kepada Yusuf dan Benyamin, sehingga menyebabkan dia berlaku tidak adil terhadap kita semua selaku sesama anak kandungnya. Keadaan yang pincang dalam hubungan kita dengan ayah tidak akan hilang jika penyebab utamanya tidak kita singkirkan. Dan sebagaimana yang kamu ketahui bahwa penyebab utamanya dari keadaan yang menjengkelkan hati ini adalah adanya Yusuf di tengah-tengah kita.
Dia adalah penghalang bagi kita untuk dapat menerobos ke dalam lubuk hati ayah kita. Dan dia merupakan dinding tebal yang memisahkan kita dari ayah kita yang sangat kita cintai. Maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri kerisauan kita adalah dengan melenyapkannya dari tengah-tengah kita dan melemparkannya jauh-jauh dari pergaulan ayah dan keluarga kita. Kita harus membunuhnya dengan tangan kita sendiri atau mengasingkannya di suatu tempat yang dimana terdapat binatang-binatang buas yang akan melahapnya sebagai mangsa yang empuk dan lezat. Dan kita tidak perlu meragukan lagi bahwa bila Yusuf sudah lenyap dari mata dan pergaulan ayah, ia akan kembali mencintai dan menyayangi kita sebagai anak-anaknya yang patut mendapatkan perlakuan adil dan seksama dari ayah. Dan suasana rumah tangga akan kembali menjadi rukun, tenang dan damai. Tiada suatu apapun yang dapat merisaukan kita dan menyesakkan dada kita. Lalu putra keempat dari Nabi Yakub yang bernama Yahuza, dan dia yang paling cakap dan paling bijaksana di antara saudara-saudaranya. Kita semua adalah putra-putra Yakub, pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak dari Nabi Ibrahim, utusan dan kekasih Allah. Kita semua adalah orang-orang yang beragama dan berakal waras. Membunuh adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan tidak diterima oleh akal sehat. Apalagi yang kamu bunuh itu dan yang kamu serahkan jiwanya kepada binatang buas adalah saudara kamu sendiri. Saudara kita sendiri, sekandung, sedarah, sedaging, yang tidak berdosa dan tidak pula pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati dan mengganggu perasaan kita. Ketika ia lebih dicintai dan lebih disayangi oleh ayah, maka itu berada di luar kekuasaannya dan sungguh tidak dapat ditimpakan dosanya kepadanya. Maka menurut pikiran saya, kata Yahuza melanjutkan pembahasannya, jalan yang terbaik untuk melenyapkan Yusuf adalah dengan melemparkannya ke dalam sumur yang kering yang terletak di sebuah persimpangan jalan kafilah-kafilah. Dan ketika musafir berhenti beristirahat untuk memberi makan dan minum kepada binatang-binatang mereka, yang dimana dengan cara demikian terdapat kemungkinan bahwa salah seorang dari musafir itu menemukan Yusuf. Lalu dia mengangkatnya dan membawanya menuju tempat yang sangat jauh dan menjadikannya sebagai budak pungut atau hamba sahaya yang akan diperjualbelikan. Dengan cara demikian yang aku kemukakan ini, kita telah mendapatkan tujuan kita tanpa melakukan pembunuhan dan merenggut nyawa adik kita yang tidak berdosa. Pikiran yang dikemukakan oleh Yahuza itu mendapat sambutan baik dan disetujui oleh saudara-saudaranya yang lain. Mereka akan melaksanakannya pada waktu dan kesempatan yang tepat. Lalu pertemuan secara rahasia itu pun ditutup dengan janji dari masing-masing saudara yang hadir bahwa mereka akan menutup mulut dan merahasiakan rancangan jahat ini seketat-ketatnya agar tidak bocor dan tidak didengar oleh ayah mereka sebelum pelaksanaannya. Lalu pada malam di mana para saudara-saudaranya mengadakan pertemuan untuk merancangkan muslihat dan rancangan jahat, ketika itu Nabi Yusuf sedang tiduran nyenyak, sedang mengawang di alam mimpi yang sedap dan mengasikkan. Dia tidak mengetahui takdir apa yang akan dia dapatkan dari rencana saudara-saudaranya terhadap dirinya, dan tidak terbayangkan olehnya bahwa penderitaan yang akan dia alami adalah akibat dari perbuatan saudara-saudara kandungnya sendiri yang diilhamkan oleh sifat-sifat cemburu, iri hati, dan dengki. Pada malam yang nahas itu, Nabi Yusuf
melihat dalam mimpinya seakan-akan ada 11 bintang, matahari dan bulan yang berada di langit turun dan sujud di hadapannya. Lalu dengan terburu-buru setelah bangun dari tidurnya, ia datang menghampiri ayahnya dan menceritakan kepadanya apa yang ia lihat dan apa yang dia alami dalam mimpi. Tanda gembira segera tampak pada wajah Nabi Yakub alaihissalam. Wajahnya berseri-seri ketika ia mendengar mimpi dari Nabi Yusuf, putranya yang luar biasa itu. Ia pun berkata kepada putranya, "Wahai anakku, mimpimu adalah mimpi yang luar biasa berbobot dan bukan mimpi yang kosong. Mimpimu memberikan tanda yang membenarkan firasatku terhadap dirimu bahwa engkau akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kemuliaan, ilmu, dan kenikmatan hidup yang mewah. Mimpimu adalah berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa masa depanmu adalah masa depan yang sangat-sangat cerah dan penuh dengan kebahagiaan, kebesaran, dan kenikmatan melimpah ruah. Akan tetapi, kamu harus hati-hati wahai anakku. Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Yang aku tahu, mereka tidak menaruh cinta kasih kepadamu. Bahkan mereka iri kepadamu karena kedudukan yang aku berikan kepadamu serta adikmu Benyamin. Mereka selalu berisik jika membicarakan tentangmu dan selalu menyindir-nyindir dalam percakapan mereka tentang kamu berdua. Aku khawatir kalau engkau ceritakan mimpimu ini kepada mereka, maka akan semakin meluaplah rasa dengki dan iri hati mereka terhadapmu. Bahkan tidak mustahil jika mereka akan merancang perbuatan jahat terhadapmu dan akan membinasakanmu. Dan dalam keadaan demikian, setan tidak akan tinggal diam. Akan tetapi dia akan semakin membakar semangat jahat mereka dan mengobarkan rasa dengki dan iri hati yang bersemayam di dalam dada mereka. Maka berhati-hatilah wahai anakku, jangan sampai cerita mimpimu ini bocor pada mereka. Isi cerita di atas terdapat dalam surat Al-Quran, surat Yusuf ayat 4-10. Lalu kita masuk dalam kisah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Pada keesokan harinya, datanglah mereka menghadapi Nabi Yakub alaihissalam, ayah mereka, untuk meminta izin membawa Yusuf berekreasi bersama mereka di luar kota. Juru bicara mereka berkata kepada sang ayah, "Wahai ayah yang kami cintai, kami berhajat untuk berekreasi dan berkelana di luar kota bersama-sama, dan kami ingin sekali jika adik kami Yusuf turut serta dan tidak ketinggalan. Kami ingin menikmati udara yang cerah di bawah langit biru yang bersih. Kami akan membawa bekal makanan dan minuman yang cukup untuk santapan kami selama sehari berada di luar kota." Nabi Yakub pun berkata kepada putra-putranya, "Sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan pikiranku bila Yusuf berada jauh dari jangkauan mataku, apalagi akan turut ikut bersamamu keluar kota di lapangan terbuka yang menurut pendengaranku banyak sekali binatang buas seperti serigala yang berkeliaran di area sana. Aku khawatir kamu akan lengah menjaganya karena kesibukanmu dalam bermain-main, sehingga menjadikannya mangsa dari binatang-binatang buas itu. Alangkah sedihnya aku bila hal itu terjadi, dan kamu mengetahui betapa aku sangat menyayangi Yusuf yang telah ditinggalkan oleh ibu kandungnya." Lalu putra-putranya menjawab, "Wahai ayah kami, tidak mungkin Yusuf akan diterkam serigala atau binatang buas lain di depan mata kami, dan tidak ada di antara kami yang bertubuh lemah dan berhati penakut. Kami sanggup menolak segala gangguan atau serangan dari manapun datangnya, apakah itu binatang buas atau makhluk lain. Kami cukup kuat serta berani
dan kami akan menjaga Yusuf sebaik-baiknya. Kami tidak akan melepasnya dari pandangan kami walau sekejap pun. Kami akan mempertaruhkan jiwa raga kami semua untuk menjaga keselamatannya. Dan di manakah kami akan menaruh wajah kami jika terjadi hal-hal yang dapat mengecewakan hati ayah? Maka pada akhirnya Nabi Yakub tidak punya alasan untuk menolak permintaan anak-anaknya untuk membawa Yusuf berekreasi dan melepaskan Yusuf di tangan saudara-saudaranya, walaupun mereka diketahui tidak menyukainya dan tidak menaruh rasa kasih sayang kepadanya. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Baiklah, jika kamu memang sanggup bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatannya sesuai dengan kata-kata yang kamu barusan ucapkan, maka aku izinkan Yusuf menyertaimu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dan kamu semuanya." Pada esok harinya berangkatlah rombongan putra-putra Yakub kecuali Binyamin menuju tempat rekreasi yang sebenarnya menuju tempat di mana menurut rancangan Nabi Yusuf akan ditinggalkan. Setiba mereka di sekitar telaga yang menjadi tujuan, Yusuf segera ditanggalkan pakaiannya dan dicampakkan ke dalam sumur itu tanpa menghiraukan jeritan tangisnya yang sedikit pun tidak akan mengubah hati abang-abangnya yang sudah kehilangan rasa cinta kepada adik yang tak berdosa itu. Hati mereka menjadi lega dan dada mereka menjadi lapang karena rancangan busuknya telah berhasil dilaksanakan. Dan dengan demikian terbukalah hati Nabi Yakub seluas-luasnya bagi mereka. Dan kalaupun tindakan mereka itu akan menyedihkan ayah mereka, maka mereka yakin bahwa lama-kelamaan kesedihan itu akan hilang bila mereka pandai menghiburnya dan melupakan serta melenyapkan bayangan-bayangan Yusuf dari ingatan-ingatan ayah mereka. Pada petang hari, pulanglah mereka kembali ke rumah tanpa Yusuf, dengan membawa pakaian Nabi Yusuf yang telah disirami oleh darah kelinci yang sengaja dipotong untuk keperluan itu. Mereka menghadap Nabi Yakub seraya menangis mencucurkan air mata dan bersandiwara, dan mereka tunjukkan kesedihan yang luar biasa kepada ayah mereka. Lalu mereka berkata, "Wahai ayah, alangkah sial dan nahasnya hari ini bagi kami. Ternyata kekhawatiran ayah yang ayah kemukakan kepada kami menjadi nyata. Sungguh firasat ayah sangat tajam dan tidak meleset. Yusuf telah diterkam oleh seekor serigala ketika kami sedang bermain lomba lari, dan kami meninggalkan Yusuf seorang diri untuk menjaga pakaian-pakaian. Kami cukup hati-hati menjaga adik kami sesuai dengan pesanan ayah. Namun karena menurut pengamatan kami pada saat itu tidak ada tanda-tanda dan jejak-jejak binatang buas yang ada di sekitar tempat itu, dan sungguh kami tidak melihat adanya bahaya di sekitar tempat kami, maka kami meninggalkan Yusuf sendirian untuk menjaga pakaian yang tidak jauh dari tempat kami, bahkan masih terjangkau oleh pandangan kami. Akan tetapi serigala yang rupanya sudah mengintai adik kami Yusuf itu bertindak begitu cepat. Dia menggunakan kesempatan lengahnya kami. Serigala itu menerkam di saat kami sedang bermain, sehingga tidak keburu bagi kami untuk menolong dan menyelamatkan jiwa adik kami yang sangat kami sayangi dan sangat kami cintai itu. Oh ayah, kami sangat sesalkan diri kami karena kami telah gagal menepati janji, dan kami sangat menyesal karena kami mengatakan kepada ayah bahwa kami sanggup untuk menjaganya. Namun, apa yang hendak dikatakan bila takdir memang menghendaki demikian? Inilah pakaian Yusuf yang berlumuran dengan darah sebagai bukti kebenaran apa yang kami sampaikan, walaupun kami merasa bahwa ayah tidak akan mempercayai kami sedikit pun. Nabi Yakub yang sudah memperoleh firasat tentang apa yang akan terjadi terhadap Nabi Yusuf putra kesayangannya, dan beliau telah mengetahui bagaimana sikap abang-abangnya terhadap Yusuf,
Beliau tidak dapat berbuat apa-apa selain pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, seraya menekan rasa sedih, cemas dan marah yang sedang bergelora di dalam dadanya. Berkatalah beliau kepada putra-putranya, "Kamu sungguh telah mengikuti hawa nafsumu dan telah mengikuti apa yang dirancang oleh syaitan kepadamu. Kamu telah melakukan suatu perbuatan yang kamu akan rasakan sendiri akibatnya. Hanya kepada Allah lah aku memohon pertolongan agar aku mampu menerima ujian terhadap apa yang kamu ceritakan tentang Yusuf, dan hanya kepadanya lah aku berserah diri Subhanahu wa ta'ala." Isi cerita ini dapat kamu baca dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 11 hingga 18. Kisah ini masih berlanjut pada video yang berikutnya insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dan memberikan kita semangat untuk mempelajari kisah-kisah para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan motivasi kita dalam hidup dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.